Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah psikologis industri. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dalam kaitan dengan penilaian dan ujian akhir semester. Pertama, kehadiran kuliah 70% ini adalah sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian akhir semester. Yang kedua, penentuan nilai akhir nanti dihitung dari beberapa komponen. Yang pertama, tugas mata kuliah. Ini ada 20%, kemudian ujian tengah semester ini 35%, dan ujian akhir semester bobotnya adalah 45%. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan mengenai tujuan dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini psikologi industri bertujuan untuk memberikan wawasan agar mahasiswa mampu memahami aspek psikologis perilaku manusia dalam lingkup industri dan juga organisasi. Nah, mulai dari tingkat individu, kelompok maupun organisasi. Nah, selain itu tentunya mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu mengembangkan pengetahuan mengenai perilaku kelompok, perilaku individu, dan perilaku organisasi dalam rangka untuk meningkatkan iklim kerja dan kinerja organisasi. Nah, tentunya ingin saya sampaikan dengan belum berakhirnya pandemi COVID-19, maka perkuliahan dilaksanakan jarak jauh, di mana nanti penyampaian pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan akan saya sampaikan dalam bentuk daring, dan di samping itu tentunya ada video-video yang saya sampaikan, dan nanti di dalam hal ini juga ada tatap muka dalam Zoom ya. Nah, ini nanti sebenarnya dalam pertemuan-pertemuan nanti bisa kita arrange ya, kapan kita bisa melakukan pertemuan Zoom. Nah, demikian untuk hal yang pertama. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang pertemuan kedua. Nah, ini kenapa saya sampaikan saat ini, karena nanti perkuliahan ini akan dipadatkan. Nanti pada pertemuan keempat atau kelima nanti kita akan mengadakan ujian tengah semester, dan nanti pada saat yang program reguler itu mengadakan ujian akhir semester, ujian tengah semester, kalian menghadapi ujian akhir semester. Nah, itu hal-hal yang pokok yang ingin saya sampaikan. Nah, untuk pertemuan kedua ya, pertemuan yang pertama tapi dipadatkan yang kedua, ini ada hal-hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah dalam kaitan dengan pengertian dan konsep dari psikologi industri. Nah, psikologi industri ini adalah suatu ilmu yang merupakan cabang dari psikologi, di mana ilmu ini mempelajari perilaku manusia ketika berada di dunia kerja. Nah, secara khusus psikologi industri ini mempelajari mengenai peranan dan perilaku manusia di dalam bidang industri atau setting kerja, baik dia sebagai karyawan ya, tenaga kerja, maupun manajer ataupun supervisor, dan bisa juga dia sebagai konsumen. Nah, selain itu juga psikologi industri ini mempelajari konteks individual yang merupakan perilaku individu dalam kaitan dengan setting kerja, dan juga perilaku kelompok dalam setting kerja dan organisasi. Nah, ini ada pendapat dari seorang founder dari psikologi industri, yaitu namanya Munsterberg. Nah, dia mengatakan bahwa ilmu psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam dunia kerja. Dan kemudian Munandar ya, Asar Sunanto Munandar menyampaikan bahwa psikologi industri adalah pengertian yang lebih rinci bahwa ilmu psikologi industri yang memberikan atau menyampaikan tentang tingkah laku manusia dalam perannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen, baik dia sebagai perorangan maupun secara kelompok, dengan maksud agar dapat diterapkan dalam industri dan organisasi dalam rangka untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, kemudian ada hal-hal yang mendasar mengenai perbedaan antara psikologi industri dengan ilmu psikologi atau ilmu-ilmu yang lain.
Yang pertama adalah terkait dengan namanya teori behavioral, yaitu teori yang digunakan untuk mengembangkan program pelatihan serta penguatan. Nah, kalau kita lihat bahwa dari teori psikologi sosial ini mengkaji tentang pembentukan tim dan juga tentang konflik pada karyawan. Dan kedua, psikologi industri ini lebih fokus ya kepada penelitian-penelitian tentang faktor yang mempengaruhi individu yang ada dalam suatu organisasi. Sehingga program psikologi industri ini dirancang untuk pengembangan individu. Ya. Yang ketiga, penelitian terhadap kondisi lingkungan kerja yang kemudian hasilnya digunakan untuk meningkatkan kualitas kerja dan efektivitas kerja ini adalah bagian daripada psikologi industri. Nah, jadi psikologi industri itulah adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia yang terdiri dari dua macam. Yang pertama perilaku yang nampak, kedua adalah perilaku yang tidak nampak, ya, atau disebut dengan covert behavioral. Nah, apa peran penting dari psikologi industri? Yang pertama, ini adalah membantu melakukan analisis SDM, ya, di dalam perusahaan atau organisasi yang meliputi tentang analisis jabatan, job specification, ya, juga penilaian kinerja karyawan, pelatihan, mutasi, kemudian dalam kaitan dengan pembuatan lowongan pekerjaan. Dan kedua, psikologi industri membantu dalam proses rekrutmen, mulai dari screening lamaran pekerjaan, pengadministrasian, tes psikologi, ya, kemudian melakukan wawancara dan juga observasi, melakukan analisis dan interpretasi mengenai potensi dari calon karyawan. Yang terakhir adalah memberikan rekomendasi kepada pihak user mengenai karyawan yang tepat untuk mengisi lowongan-lowongan yang disediakan. Nah, di samping itu, psikologi industri juga membantu dalam proses penempatan karyawan, ya, juga membantu dalam proses penetapan payroll, ya, dalam kaitan dengan gaji, besaran gaji dan lain-lain. Juga membantu dalam rangka untuk bagaimana bisa menentukan training, ya. Nah, jadi di sini kaitannya erat juga dengan training, bagaimana untuk bisa meningkatkan kompetensi karyawan, ya. Dan kemudian juga psikologi industri bisa membantu mengatasi masalah individual karyawan dalam pekerjaan, ya, lingkungan pekerjaan. Sebagai contoh, ya, seorang karyawan atau anggota karyawan yang mengalami hambatan dalam kaitan dengan pekerjaan. Nah, ini tentunya ada faktor-faktor psikologi yang harus dipelajari, ya, dari individu tersebut, dan kemudian bagaimana kita bisa melakukan intervensi terhadap individu yang mengalami masalah psikologis di dalam organisasi tersebut. Misalnya dia mengalami stres, ya, kerja, ya, kemudian ada performanya cenderung menurun, ya, atau dia juga suka membuat keributan dalam pekerjaan atau juga bisa menimbulkan konflik. Nah, ini tentunya adalah hal yang penting untuk dilakukan dengan psikologi industri. Dan kemudian juga ada hal yang terkait dengan masalah teknis dan perusahaan. Nah, ini juga berhubungan dengan ruang lingkup yang berkaitan dengan kantor yang sifatnya teknis, ya. Kemudian bagaimana dalam kaitan dengan shift kerja. Kemudian juga kaitan dengan K3, ya, kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian dalam kaitan dengan kondisi ergonomis, ini berupa alat-alat yang ada di kantor dan lain-lain. Kemudian selanjutnya apa tujuan dan manfaat dari psikologi industri? Yang pertama, tujuan psikologi industri adalah mampu bisa memahami tingkah laku manusia dalam lingkungan kerja. Yang kedua, menjadikan ini suatu pendekatan psikologi dalam rangka untuk memecahkan masalah, ya, kemudian hubungan antar manusia, perilaku manusia, dan juga terkait dengan kepribadian dan pengembangan kepribadian. Dan kemudian apa manfaat dari psikologi industri? Yang pertama, membantu perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan, juga menjembatani kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi, kemudian meningkatkan kemampuan individu dalam kaitan dengan setting kerja, kemudian menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan memperhatikan kepuasan kerja. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan topik yang kedua untuk mata kuliah psikologi industri. Nah, di sini nanti akan saya minta untuk ada tugas-tugas, ya, yang harus dilakukan, ya. Juga nanti ada 3 tugas di tugas kedua ini, ya. Pertama adalah dalam bentuk kuis, satu nomor 2, dan ketiga adalah bagaimana untuk melakukan
penjelasan atau meringkas dari video yang saya sampaikan. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.